Itu dibelah ya? Dibelah. Digergaji? Digergaji gitu. Serius digergaji? Digergaji. Oke, iya ini teman-teman pengen tahu digergajinya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Seputar Jantung bersama saya Dr. JJ. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Dr. Rinaldo Partogi, spesialis BTKV ya, bedah toraks dan kardiovaskuler. Dan biasanya kalau secara awam kita sebut dokter spesialis bedah jantung. Panggilannya Dr. Aldo ya? Aldo. Oke, Dr. Aldo. Selamat datang di channel kita Seputar Jantung ini. Thank you. Apa kabar? Baik dok, kabar baik dok. Baik. Thank you udah diundang. Baik teman-teman, hari ini Dr. Aldo saya ajak untuk kita ngobrol-ngobrol soal operasi bypass jantung. Ini teman-teman udah banyak yang nanya-nanya soal bypass. Seperti kita sudah sering bicarakan bahwa penyakit jantung koroner itu penanganannya dengan perubahan pola hidup atau lifestyle modification, kemudian dengan obat-obatan, dan jika diperlukan tindakan revaskularisasi atau membuat pembuluh darahnya bagus lagi, itu bisa dengan PCI atau pemasangan ring atau stent, dan juga operasi bypass. Nah, hari ini ada ahlinya di sini. Saya minta Dr. Aldo bisa bantu jelasin sama kita nih operasi bypass tuh kayak apa sih, gimana sih gitu. Oke, ya jadi teman-teman seperti yang kita bahas tadi sama Dr. JJ ya dok, tentang operasi bypass. Jadi memang operasi bypass ini operasi yang banyak orang tuh masih bingung apa dan juga takut dengar ceritanya. Padahal sebenarnya operasi bypass ini kalau dia pada orang yang tepat dan timingnya pada orang yang pas itu bisa banyak bantu orang sebenarnya. Jadi bypass tuh sebenarnya gimana ya? Jadi kalau kita di Jakarta nih ngeliat jalan kan, kalau misalnya contohnya misalnya di daerah Pancoran ya dok ya, itu kan macet kalau orang mau ke perempatan. Nah orang tuh karena perempatan tuh kan macet soalnya ada yang mau ke kanan ke arah Kalibata, ada yang mau ke Tebet, ada yang lurus ke Cawang. Nah, sedangkan orang yang mau ke Cawang langsung itu kan jadi harus ikut ngantri tuh karena macet. Makanya dibuatkan jalur flyover bypass. Nah, bypass itu jadi bypass. Jadi dia melewati daerah yang macet tadi. Nah, sama halnya kayak sumbatan di jantung, di pembuluh darah koroner. Jadi kalau ada sumbatan di pembuluh darah, darah itu kan nggak bisa ngalir sampai ke ujung. Makanya kita dokter bedah jantung, kita buat pembuluh darah baru yang melintasi daerah sumbatan tadi. Jadi ibaratnya seperti jalan Jakarta itu kita melampaui atau melewati daerah macet tadi. Nah, jadi bypass itu prinsipnya adalah kita membuat bagian jantung yang nggak dapat darah tadi itu mendapatkan darah dari pembuluh darah baru yang kita buat melintasi daerah yang tersumbat tadi. Yang mana sumbatan itu yang mungkin nggak bisa diatasi dengan masang ring atau mungkin sumbatannya begitu panjang sehingga nggak bisa dilewati oleh ring dan sebagainya. Makanya kita buat jembatan tadi supaya daerah otot jantung yang di bawah sumbatan tadi itu bisa dapat aliran darah. Aliran darah baru lagi. Iya, itu dia. Itu kedengarannya kayak sederhana aja, padahal ini kan operasi besar itu ya. Betul. Iya. Jadi itu gimana ngerjainnya kira-kira itunya, gambarannya, teknisnya? Jadi gambarnya sebenarnya ini kalau dari prinsipnya memang sebenarnya kayak simple ya, kita membuat istilahnya jalur bypass aja, jalur layang kayak tadi. Tapi sebenarnya operasinya itu bisa dibilang operasi yang resikonya tuh lumayan tinggi ya. Dan waktu pengerjaannya juga percaya itu bisa makan waktu 3-4 jam. 3-4 jam. 3-4 jam. Resiko tinggi tuh kira-kira teman-teman suka nanya nih, resiko meninggal atau gagal itu berapa persen? Nah, untungnya kalau bypass di Indonesia, apalagi khususnya di heartology, itu angka kegagalan bypass itu rendah banget. Ya, bahkan bisa kita bilang tuh di bawah 1% gitu. Di bawah 1%? Di bawah 1%. Jadi 99% berhasil? Betul. Oh, nggak perlu takut teman-teman kalau gitu ya? Betul. Oke. Yang kadang masyarakat takut itu, ya memang gini, kalau operasi jantung itu kan kita harus belah tulang dada ya. Karena jantung itu sendiri kan letaknya... Itu dibelah ya? Dibelah. Digergaji? Digergaji gitu. Serius digergaji? Digergaji. Oke. Iya, ini teman-teman pengen tahu digergajinya ya? Iya, terus mungkin dengar digergaji itu kayak, aduh gimana ya tulang saya digergaji gitu. Padahal sebenarnya itu pertama dilakukan dalam kondisi dibius gitu. Karena pernah ada yang bilang
aduh kalau digergaji saya denger gak dok ya gitu. Apalagi kan waktu itu ada film juga yang bikin orang dioperasi jantung kondisinya sadar gitu kan gitu. Padahal sebenarnya kita bius. Nah tulang itu kita gergaji, kita buka. Nah di baliknya itu ada selaput jantung yang namanya perikardium, itu juga kita buka. Barulah tampak jantung itu sendiri. Jantungnya langsung kelihatan. Nah cuma jantung itu kan berdetak terus ya gitu. Jadi waktu bypass ya, itu teknik yang umum dikerjakan itu kita akan membuat jantungnya ini berhenti sementara. Karena ibarat kayak kita menulis di atas kertas, tapi meja kita goyang-goyangin. Nah tentu pasti teman-teman susah kan nulis itu kan. Nah sama seperti kita juga, kalau jantung itu berdetak dan pembudarannya itu lagi kita manipulasi, nah itu akan sulit, makanya jantung itu perlu dihentikan dahulu gitu. Ini benar-benar diberhentiin ya? Diberhentiin gitu. Nah cuma pertanyaannya, kalau jantung itu diberhentiin, berarti yang memompa darah ke seluruh tubuh tuh siapa? Karena kan jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh kan ya. Nah makanya ada namanya mesin. Mesin ini namanya dibilangnya mesin jantung paru atau bahasa Inggrisnya suka kenal heart lung machine. Heart lung machine ya. Itu dia itu menggantikan fungsi jantung selama dia itu dimatikan tadi, dihentikan. Jantung dan paru ya? Dua-dua ya? Jantung dan paru. Jadi mesin ini fungsinya selain mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mulai dari otak, ginjal, hati, dan sebagainya semua, juga dia mengantarkan oksigen. Karena waktu operasi itu paru-paru itu berhenti, fungsinya jantung berhenti. Nah, baru setelah jantung itu berhenti, nanti kita ambil pembuluh darah baru itu ya, pembuluh darah yang mana menjadi jalur bypass tadi. Nah, ini suka jadi pertanyaan, pembuluh darahnya dari mana? Nah, pembuluh darahnya itu yang paling umum kita bisanya ambil dari 3 tempat. Satu itu dari kaki ya. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti sambil dengar video ini ngeraba mata kaki sisi dalam itu seperti ada yang menonjol sedikit, itu namanya pembuluh darah vena savena. Nah, itu yang kita ambil biasanya sih kurang lebih sepanjang 10 cm. Kiri atau kanan terserah? Kiri atau kanan biasa tergantung pembuluh darah yang kesumbat nantinya. Kalau kita tersumbat 3 pembuluh darah, mungkin kita harus ambil kiri kanan supaya cukup jumlahnya. Atau kadang bisa juga satu kaki, tergantung dari kualitas pembuluh darah mana yang bagus nantinya. Taunya bagus dari mana? Nah biasanya kita tahu bagus sebelum operasi, kita USG. Bisa kita lihat apakah diameternya cukup besar, terus kemudian apakah di dalamnya ada sumbatan atau enggak. Nah dan juga mempertimbangkan misalnya kaki yang satu pernah kecelakaan atau ada infeksi, biasanya itu kita hindari. Gitu. Kaki aja cukup atau dulu apa dari tangan pernah gitu? Untuk yang ininya lagi, yang kedua dan ketiganya ada kita bisa ambil dari tangan. Jadi kalau mungkin teman-teman suka nonton sinetron yang orang suka belah sini, nah itu kalau kita pegang berdenyut sini tuh itu arteri radialis. Nah itu katanya adalah pembuluh darah yang bisa dibilang cukup unggul untuk dijadikan sebagai graf atau jalan bypass tadi, gitu. Karena pembuluh darah arteri ini dia itu punya istilahnya potensi atau daya tahan yang bisa lebih lama dibandingkan oleh pembuluh darah vena tadi yang di kaki. Nah dan yang satu lagi, ini yang pasti wajib kita harus pakai, itu pembuluh darah yang ada di balik tulang ini. Jadi waktu tulang kita gergaji, itu agak sedikit ke samping, itu ada namanya arteri mamari. Itu arteri yang memperdarahi daerah-daerah dada. Ya? Nah itu arteri itu atau pembuluh darah tersebut, itu alirannya itu dikenal paling bagus, terus juga paten, dan paling bagus untuk memperdarahi pembuluh darah koroner, khususnya yang kita kenal namanya pembuluh darah koroner LAD atau left anterior descending. Dia cuma satu, yang di dada cuma satu ya? Ya dada cuma satu. Sebenarnya bisa kita ambil kiri kanan, tapi yang kanan itu kalau kita ambil keduanya, katanya sih memang nanti penyembuhan luka akan lebih buruk dibandingkan kalau kita cuma ambil salah satu. Makanya biasanya pertimbangan kita cukup pakai satu yang sebelah, sedangkan yang lainnya nanti kita bisa ambil yang dari kaki atau dari tangan. Jadi pasang pembuluh darah barunya, kan pembuluh darah koroner kita teman-teman udah sering dengar ada 3 ya. Jadi kita biasanya pasang tiga-tiganya itu, dipasang tiga-tiganya. Biasa satu berarti dari sini, dari dada tadi ya. Yang duanya biasanya dari vena, dari bawah. Terus jantungnya tadi diberhentiin, terus dilepas. Itu suka nanya tuh teman-teman, dilepas, dikeluarin katanya begitu. Bener. Jadi pernah ada yang cerita bilang, dok berarti kalau saya bypass jantung saya dikeluarin, terus nanti di luar di otak-atik baru dimasukin lagi ya gitu. Jadi kayak kita lagi turun mesin mobil namanya, overhaul ya.
Nah, jadi sebenarnya jantung tetap ada di dalam dada, hanya saja dia posisinya diberhentikan gitu. Jadi dia dalam posisi diam jantungnya. Iya, iya. Nah, terus pembuluh darah yang tadi tersumbat tergantung jumlahnya. Kalau misalnya yang kesumbat 2, berarti yang 2 itu yang kita buka dan nanti kita jahit pembuluh darah tersebut yang kita ambil dari kaki atau dada tadi atau tangan, dan nanti kita buat dia melewati daerah sumbatannya. Gitu. Kalau misalnya dia tersumbat 2, kita buat 2, atau kalau 3, ketiganya kita buat, itu jalur bypass. Tapi yang kita syaratkan itu kalau dia di atas 70% sumbatannya. Jadi biasanya... Kalau enggak kenapa tuh? Kalau kita sambung aja lah 20%, kita sambung aja lah daripada ntar dia nambah begitu. Ya sebenarnya kalau dibuat sambungan pada yang istilah sumbatannya belum total, itu takutnya nanti alirannya akan berkompetisi jadinya nanti dengan aliran yang normalnya. Nanti berebutan ya? Berebutan sama yang sehat. Makanya sarankan katanya yang di atas 70, atau kalau sumbatannya itu ada di bagian pangkal atas tuh yang di atas 50 aja udah kita tindak. Dipasang ya? Oke. Jadi nggak bener teman-teman itu bahwa jantungnya dilepas, ditaruh di luar terus dikerjain di situ dan ntar dimasukin lagi ya. Jantungnya tetap di dalam sini. Tetap di dalam tubuh gitu. Nah cuma ada teknik yang udah dikembangkan lebih jauh dan udah rutin kita kerjakan juga di Indonesia, di heartology juga, yaitu yang teknik namanya off pump. Jadi mesin heart lung machine tadi yang menggantikan fungsi jantung itu disebutnya istilahnya pump. Jadi kalau teman-teman ada nanti dengar istilah on pump bypass atau off pump, itu maksudnya kalau pakai mesin namanya on pump, tapi tanpa mesin namanya off pump. Jadi off pump ini jantung tetap dalam keadaan berdenyut tadi, tapi nanti dengan tim anestesi akan diatur gimana supaya jantung ini bisa lebih pelan ya, terus kemudian juga nanti saat manipulasi tekanan darah bisa stabil. Jadi dalam kondisi jantung ini memompa, kita bisa melakukan pembuatan jalur bypass tadi. Nah, teknik yang off pump ini dikembangkan karena katanya pasca operasi pemulihannya lebih baik gitu. Terus kemudian juga katanya komplikasi seperti misalnya peradangan pada tubuh, terus resiko infeksi juga katanya lebih rendah gitu. Nah, cuma memang yang mana pasien yang kita pakai off pump on pump ini itu tetap harus tergantung dari pemeriksaan waktu awal. Kalau tekniknya lebih susah yang off pump. Tekniknya susah off pump, betul. Karena sambil gerak jantungnya ya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi katanya orang yang ngerjain off pump itu minimal dalam setahun dia tuh udah mengerjakan paling nggak 100 yang on pump. I see. Jadi tangannya udah terlatih ya. Walaupun jantungnya goyang-goyang, dia bisa tetap ngoperasi, nyambungin pembuluh darahnya dengan rapi begitu ya. Betul. Wah, ini luar biasa. Tapi di Indonesia udah dikerjakan. Di Indonesia udah kerjakan dan udah rutin banget. Lah, terus banyak yang nanya nih, diambil pembuluh darah dari kaki, nanti kakinya masalah nggak apa, lumpuh atau aliran darahnya jadi nggak lancar, itu gimana? Nah, itu juga yang sering muncul tuh dok, pertanyaan itu. Ya karena orang kan taunya kalau pembuluh darah itu kan ngalirin darah ya, dan juga dekat saraf gitu. Suka dan takut apa nanti habis operasi lumpuh atau nanti ada masalah lain. Sebenarnya nggak ada. Jadi pembuluh darah yang kita ambil ini ya, kasarnya kita bisa bilang pembuluh darah yang kita ambil itu ada atau nggak ada dia, itu kaki itu sebenarnya akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya aja gitu. Jadi dia nggak akan keganggu. Bahkan pada orang yang varises ya, yang darah kelok-kelok, biasanya malah pembuluh darah itu kita bakar, kita tutup atau kita tarik keluar supaya dia jangan bikin keluhan varisesnya berpanjangan. Jadi artinya teman-teman nggak perlu takut akan ada masalah kayak jadi lumpuh atau nanti kakinya kenapa-napa habis diambil gitu. Memang biasanya pasca operasi seminggu pertama bengkak, makanya nanti kalau mereka yang bypass biasanya habis operasi kita minta pakai stocking nantinya supaya. Berapa lama pakai stocking? Stocking itu biasanya emang dipakai waktu fisioterapi awal-awal, biasanya sih dalam sebulan pertama gitu, bahkan bisa sampai 2 bulan. Tapi kalau misalnya dalam pemakaian sebulan itu udah kempes, bisa dilepas sih nantinya. Oh, bisa dilepas? Bisa dilepas. Mungkin karena banyak pembuluh darah di kaki kita ya, jadi hilang satu nggak terlalu pengaruh. Oke. Kemudian mungkin teman-teman ini pengen tahu tadi, operasinya 3-4 jam. Tapi berapa lama dari situ urut-urutan sampai pasien bisa pulang tuh gimana itunya? Berapa lamanya itu? Iya, betul. Jadi biasanya operasi itu, misalnya hari ini kita operasi. Nah, pasca operasi pasti akan perawatan di ICU dulu selama 1 atau 2 hari. 1-2 hari ya. Karena berapa lama tuh pasien sadar sampai lepas dari alat-alat itu? Jadi kalau misalnya
habis operasi, kalau misalnya nggak ada masalah, misalnya nggak ada masalah pendarahan, terus tensinya juga bagus habis operasi dan juga hasil labnya juga bagus, nggak ada masalah, berarti dalam 6 jam pasca operasi itu biasanya udah bisa dibangunkan. Bahkan target kita kalau bisa itu di bawah 12 jam itu dia udah bisa lepas dari ventilator sebenarnya. Jadi kalau operasinya hari ini jam 4 sore misalnya mulai, biasa jam 9, jam 10 gitu udah pindah ke ICU? Ya, bisa jam 9, 10 udah ke ICU. Jam 10 lah katakan ya, udah pindah ke ICU-nya ya? Betul. Ya. Lalu dia bisa dilepas dari mesin bantu napasnya, targetnya? Targetnya biasanya paling nggak tuh di bawah 12 jam, tapi kalau kita di heartology, seringnya kalau misalnya operasi selesai jam 10 malam, itu biasanya subuh udah lepas ventilator. Oh, even nggak sampai 10 jam ya? Nggak sampai 10 jam. Pagi-pagi subuh udah dilepas mesin. Pasiennya udah melek, udah sadar lagi, udah napas sendiri lagi. Betul. Lalu pindah nanti ke ruang biasa, biasanya berapa hari? Biasanya untuk 1 atau 2 hari pertama pasti di ICU dulu, karena ada selang nanti yang kita pasang di dada. Selangnya buat apa tuh Dr. Aldo? Nah, selang itu untuk kita ngebuang sisa-sisa pendarahan waktu operasi. Oh, untuk mantau pendarahan. Karena operasi jantung itu memang operasi yang pendarahannya itu lebih banyak dibandingkan operasi pada umumnya, dan darah yang numpuk di dada itu gak boleh dibiarin karena nanti bisa menekan jantung nantinya kan. Nah, makanya kita buang lewat selang. Nah, selang itu kalau memang nanti dalam 24 jam pasca operasi dia udah sedikit keluar darahnya. Berapa tuh sedikit tuh patokannya? Sedikit biasanya di bawah 200 kita. Di bawah 200 cc. Di bawah 200 cc, maka kita akan lepas dan nanti bisa pindah ke ruang biasa. Rata-rata berapa hari tuh dari mulai operasi sampai bisa lepas selang? Nah, kalau untuk ininya yang dari pengalaman kita dan standarnya itu dalam 5-7 hari. Jadi 5-7 hari udah lepas. Betul, Dok. Jadi kalau teman-teman kadang takut, aduh operasi bypass nanti saya dirawat berbulan-bulan di rumah sakit atau apa. Rata-rata yang kita punya itu 5-7 hari. Nanti udah keluar dari orang ICU, berapa hari lagi di ruang biasa? Setelah keluar dari ICU, di ruang biasa biasanya makan waktu 3 hari. Karena dalam 3 hari itu kita kejar fisioterapi untuk mengembalikan fungsi paru. Itu pasien udah makan sendiri kan? Udah makan sendiri. Udah makan sendiri, bahkan kalau misalnya habis operasi mungkin orang pikir, aduh nggak boleh jalan-jalan nih karena takut kenapa-napa. Justru harus jalan. Harus jalan malah? Harus jalan. Mulai hari keberapa dia diminta untuk mulai fisioterapi jalan? Nah, biasanya kalau udah lepas selang, yang mana itu biasanya di hari kedua pasca operasi, itu kita udah langsung minta untuk jalan. Karena dengan jalan, paru-parunya akan mengembang lebih sempurna, terus jantungnya juga bisa lebih cepat adaptasi untuk tadi pembuluh darah yang baru, jadi pemulihannya pun juga lebih cepat gitu. Wah, jadi sekitar 7 hari, 8 hari udah bisa pulang pasiennya? Udah bisa pulang. Udah jalan sendiri? Udah jalan sendiri dia. Oh iya, berarti nggak usah takut teman-teman ya, cuma semingguan udah pulang. Lalu pemulihan dia bisa balik lagi ke kehidupan kayak hari-hari normal berapa lama itu? Nah ini yang sering tanya nih dok nih. Jadi memang kita bagi dalam sebulan pertama dan 3 bulan. Jadi untuk luka operasi, terus kemudian untuk kaki dan juga untuk masalah nyeri itu dalam sebulan memang harus selesai. Nah karena fokus kita terutama luka operasi itu dalam seminggu tuh harus udah kering. Terus kemudian dalam sebulan juga pasien udah harus bisa berjalan. Ya paling nggak tuh 6 meter dia bisa jalan tanpa ada sesak. Nah terus kemudian yang ketiga itu dia juga istilahnya untuk keluhan nyeri-nyeri pasca operasi itu udah nggak ada. Tapi tulang dada yang kita belah, tulang itu penyembuhannya itu butuh waktu 2-3 bulan. Makanya untuk jaganya gimana? Makanya kita selalu sarankan tuh kalau habis operasi orang tidak boleh menyetir. Karena kalau nyetir itu kan santai ya, tapi kita nggak pernah tahu jalan kalau tiba-tiba menghindar kecelakaan atau apa, tulang yang belum stabil itu bisa lepas. Karena tulangnya kan disatuin dengan kawat ya. Nanti kalau misalnya dia nggak stabil bisa lepas, nah itu bisa bikin nanti masalah baru lagi, mesti operasi ulang untuk perbaiki tulang. Terus juga nggak boleh ngangkat beban berat, kayak ngangkat galon nggak boleh, nge-gym itu juga belum boleh. Nah jadi memang aktivitas yang disarankan tuh hanya jalan yang paling aman sih, jalan kaki. Ini atau soal nge-gym suka banyak yang tanya juga. Tapi kalau udah sehat betul nanti boleh nge-gym lagi? Bisa, nggak masalah. Yang penting udah melewati 3 bulan tulangnya udah nyatu dulu. Iya. Jadi rata-rata setelah lewat 3 bulan itu udah fit kayak semula lagi. Betul dok. Udah fit. Oke. Terus soal obat ini, pasien suka nanya. Udah operasi kok masih minum obat? Kalau pasien pasang ring itu saya suka jelaskan, kalau udah pasang ring tetap minum obat karena pembuluh darahnya kan
yang masih pembuluh darah yang asli. Udah ada plak di situ, dipasang ring tapi kan tetap ada plaknya. Kalau ini kan pembuluh darahnya baru nih, kita pasang yang bagus ya, dari kaki, dari dada, itu kenapa mesti minum obat juga tetap? Jadi memang kalau bypass, orang kan suka mikir, kan saya udah baru, istilahnya kalau kayak mobil saya udah turun mesin, berarti harusnya aman dong ya. Nah padahal sebenarnya enggak, karena pembuluh darah yang baru tadi, yang kita ambil dari kaki atau dada tangan itu tetap bisa ada resiko untuk kesumbat juga dia. Ada ya? Ada. Jadi kalau misalnya pasien habis operasi tetap makannya nggak dikontrol, obatnya juga nggak diminum, maka nanti sumbatannya itu malah kejadian di pembuluh darah yang baru tadi. Yang baru kesumbat juga? Kesumbat juga. Nah kalau itu udah kejadian, itu biasanya katastrofik, susah tuh nanganannya. Kalau tersumbat lagi, bisa dioperasi ulang lagi nggak? Bypass lagi sekali lagi? Nah kalau untuk bypass ulang itu, sebenarnya memang nggak disarankan karena resikonya akan sangat tinggi gitu. Nah dan juga kalau mau dipasang ring di pembuluh darah baru tuh juga resikonya juga nggak kalah besarnya. Ya susah, memang lebih susah daripada pasang ring di pembuluh darah yang biasa, yang lama ya. Betul dok. Nah makanya kita sarankan memang kalau habis operasi bypass itu boleh bersenang hati karena udah istilahnya onder deal baru gitu ya. Tapi tetap harus patuh obat sama makan karena jaga supaya nggak tersumbat lagi ya. Bisa kesumbat lagi dia. Oke. Kayaknya udah lengkap nih cerita soal bypass ya. Mungkin kalau bisa disimpulkan oleh Dr. Aldo sebelum kita tutup sesi ngobrol kita tentang bypass ini, ada pesan-pesan apa sama teman-teman yang selama ini takut betul dengan operasi bypass nih? Betul dok. Ya jadi memang pesan pertama, tidak semua yang ada di film atau yang ada di reels itu betul. Jadi memang kalau orang bilang kalau orang di bypass tuh biasanya udah penyakitnya fatal atau sebentar lagi umurnya udah mau habis, itu sebenarnya tidak betul karena ada problem-problem jantung yang memang jalan terbaiknya adalah bypass gitu. Dan juga kalau misalnya orang berpikir jantung saya dibuka itu akan membuat saya cepat meninggal, itu juga adalah pernyataan yang nggak tepat, itu salah karena angka kematian bypass tuh amat sangat rendah gitu, apalagi di center-center kayak kita yang udah rutin itu angkanya sangat kecil. Nah, dan kalau misalnya teman-teman memang udah disarankan sama dokternya untuk bypass, saran saya sesegera mungkin. Karena apa? Karena jantung itu juga makin memburuk sering berjalannya waktu. Artinya kalau itu nggak cepat tangani, takutnya yang awalnya masih bisa tertolong malah nanti terlambat gitu. Nah makanya kalau memang teman-teman misalnya bingung nih, oh tetangga saya bilang katanya jangan di bypass, nanti kamu kenapa-napa, nanti malah kamu cepat mati, atau jangan, lebih baik kamu ring aja terus atau apa. Nah sebaiknya kalau emang bingung, nah maka datanglah ke kita gitu ya, dokter JJ, dokter Yayang atau saya, nanti kita bisa atur sama-sama gitu. Apalagi kalau dokter jantung, dokter bedah jantung itu istilahnya udah pasangan ya, udah satu tim. Jadi pasti yang kita pilih tuh yang terbaik buat pasien gitu. Oke, senang sekali teman-teman kita bisa bincang-bincang ini sama Dr. Aldo. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada sesi kali ini. Terima kasih Dr. Aldo atas kesediaannya untuk bareng kita ngobrol-ngobrol sini, dan teman-teman nanti kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya, bincang-bincang kita dengan saya atau dengan narasumber yang lain seputar jantung.